Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi. Kita bersyukur hari ini kita merayakan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dirgahayu bagi bangsa kita dan dirgahayu bagi kita semua. Nusantara baru, Indonesia maju. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 22 ayat 21 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Adil bagi semua. Sahabat Lentar Sabda yang terkasih, tentu kalau kita merenungkan usia negara kita yang sudah mengalami kemerdekaan selama 79 tahun, mestinya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun. Kita ini menjadi manusia yang merdeka, dan kemerdekaan itu kita yakini sebagai anugerah Allah, walaupun diperjuangkan oleh banyak orang, oleh bangsa kita ini. Maka hasil kemerdekaan itu juga mesti dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, oleh kita sebagai anak bangsa. Maka yang menjadi persoalan bagi kita adalah soal keadilan. Bagaimana keadilan itu sungguh mewujud di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Maka adil bagi semua. Adil tentu mempunyai definisi, bukan sama banyak sama rata. Adil artinya diberikan sesuai dengan haknya, dengan kewajibannya, sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, orang yang butuh banyak mesti diberi lebih banyak. Yang butuh sedikit, ya diberi sedikit. Itu adil. Tetapi orang yang membutuhkan sedikit diberi banyak, itu tidak adil. Maka akan musproh, akan terbuang-buang, akan mubazir. Sementara ada orang yang membutuhkan banyak tetapi diberi sedikit, maka itu juga tidak adil. Ya, dengan dalih alasan apapun supaya orang berusaha, supaya orang berjuang, itu iya. Tetapi prinsipnya adalah bahwa adil itu diberikan sesuai dengan kebutuhan. Memang kita selalu diajari, berilah kail bukan ikan. Artinya kita memberikan segala sesuatu dengan adil berupa apapun kepada orang-orang lain, sehingga dengan demikian mereka semakin berkembang, mereka semakin maju, dan mereka hidup sejahtera. Pertanyaan besar bagi kita di saat kita merayakan ulang tahun bangsa kita ini yang ke-79, sudahkah adil bagi semua? Dalam bentuk apapun, dalam bidang apapun, bidang ekonomi utamanya, bidang sosial, budaya, apakah adil? Maka itu menjadi refleksi bagi kita di saat bangsa kita memasuki usia yang ke-79. Maka kita sebagai orang Katolik menyitir apa yang menjadi semboyan Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau kita menyadari bahwa kita 100% Katolik, maka kita tidak pernah mempertaruhkan iman kita untuk urusan apapun. Kalau kita merasa 100% bangsa Indonesia, maka kita tidak pernah mengkhianati bangsa kita sendiri. Misalnya, berlaku tidak adil, berlaku tidak jujur, merampas hak orang lain. Kalau kita merasa 100% Indonesia, maka kalau kita merasa 100% Indonesia, kita ikut berkancah di dalam perjuangan bangsa kita ini. Kendati ada banyak hambatan yang kita hadapi, mentalisme yang belum terbangun dengan baik. Tugas kita semua dan tidak mudah, tetapi kita punya pengharapan Allah senantiasa memampukan kita. Allah senantiasa melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu, kita mesti selalu menjadi orang yang penuh pengharapan, dan pengharapan itu menumbuhkan semangat kita untuk selalu bersatu dengan Kristus, memampukan kita untuk yakin bahwa Allah melakukan mujizatnya
melalui tangan-tangan kita sebagai orang Katolik dan sebagai orang Indonesia. Dirgahayu bangsa kita, Tuhan memberkati. Tidak sadar.